Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninsiu Kandiwara Samba, NIM E1B118028. Dalam video ini saya akan membahas beberapa materi pokok yang terdapat dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Materi pokok yang pertama itu tentang konsep dasar sosiologi hukum. Ada beberapa submaterinya. Yang pertama itu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dengan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan ilmu sosial lainnya. Yang submateri yang kedua itu objek kajian sosiologi. Yang pertama itu hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan kelompok sosial, dan hukum dengan kebudayaan. Yang ketiga, submateri yang ketiga itu ruang lingkup sosiologi hukum. Sini ada dua. Yang pertama itu dasar-dasar sosial dari hukum atau baris sosial dari hukum. Yang kedua itu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Submateri yang keempat yaitu karakteristik sosiologi hukum. Karakteristik sosiologi hukum yang pertama itu sosiologi hukum berusaha untuk bersikap deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Yang kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan masyarakat itu bisa terjadi, apa yang menjadi sebab akibatnya, apa yang menjadi faktor pengaruhnya, serta apa yang menjadi latar belakangnya. Yang berikutnya itu sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang keempat, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Submateri yang kelima itu kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu memberikan kemampuan-kemampuan pada pemahaman terhadap konsep hukum dalam konteks sosial. Yang kedua itu mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis. Yang ketiga itu mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis. Yang ketiga itu stratifikasi di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk. Kemajemukan tersebut yang menghasilkan adanya stratifikasi sosial atau pengelompokan suatu masyarakat dalam tingkatan-tingkatan tertentu secara vertikal. Stratifikasi sosial sebenarnya sudah ada sejak bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Koloni mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam golongan tertentu sesuai dengan rasnya. Ada beberapa sistem stratifikasi sosial yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama itu sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Sistem stratifikasi yang kedua itu sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Yang ketiga sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Yang keempat sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Dan yang terakhir sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Akan tetapi di zaman sekarang stratifikasi sosial tidak lagi digolongkan berdasarkan ras. Stratifikasi sosial di Indonesia mengarahkan penggolongan suatu masyarakat yang dinilai dari segi status sosialnya seperti jabatan, kekayaan, pendidikan atau sistem feodal pada masyarakat Aceh dan kasta pada masyarakat Bali. Sedangkan ras, suku, budaya, agama termasuk ke dalam penggolongan secara horizontal.